Cara terbaik untuk menasehati, motivasi diri untuk berubah, the change that you want to see in the world. Jadilah perubahan seperti yang ingin kau lihat. Cerita dari Gobind. Suatu hari seorang ibu mendatangi Mahatma Gandhi bersama anaknya. Ibu ini menginginkan Mahatma Gandhi yang terkenal sebagai orang bijak di India untuk menasehati anaknya. Anak saya ini sedang sakit dan dokter melarangnya untuk makan garam. Tolong nasihati anak saya agar berhenti makan garam. Saya dan sekeluarga sudah lelah menasehatinya. Dokternya juga sudah menasehati, tetapi tetap saja anak saya tidak berhenti makan garam. Tolong nasihati anak saya. Kemudian Gandhi menyampaikan, Ibu pulanglah. 1 minggu lagi ibu datang ke sini bersama anak ibu. Saya akan menasehatinya. Si ibu ini heran sekaligus kesal. Kenapa harus menunggu 1 minggu? Itu terlalu lama. Anda kan saat ini berhadapan dengan anak saya. Kenapa tidak langsung dinasehati? Kenapa nunggu 1 minggu? Tetap saja Gandhi menyampaikan, Ibu, silakan pulang dan 1 minggu lagi datang ke sini. Akhirnya ibu ini menuruti, meskipun sedikit jengkel. Dia pulang bersama anaknya dan tepat 1 minggu kemudian si ibu ini datang kepada Gandhi dengan membawa anaknya kembali. Oke, ini sudah 1 minggu. Tolong nasihati anak saya agar berhenti makan garam. Kemudian Gandhi memberikan nasihat kepada anak ini, berhentilah makan garam. Si ibu ini heran, kok nasihatnya cuma segitu? Padahal nunggu 1 minggu, tapi nasihatnya hanya 1 kalimat. Kemudian Gandhi menyampaikan, Ibu silakan pulang, nanti lihat hasilnya, semoga anak ibu berhenti makan garam. Kemudian ibu ini pulang dan sehari anak ini ternyata betul berhenti makan garam. 2 hari dia berhenti makan garam. Ibunya heran, loh kok berhenti makan garam? Padahal nasihatnya hanya berhentilah makan garam. Sama seperti nasihat saya yang berkali-kali saya sampaikan. Bahkan nasihatnya dokter itu lebih baik dibanding nasihatnya Gandhi. Tapi kok anak saya berhenti makan garam? Itu mungkin hanya sesaat saja. Mungkin hanya 1 hari, 2 hari dia akan makan garam lagi. Mungkin berhenti hanya 1 hari, 2 hari. Setelah itu dia makan garam lagi. Ternyata tidak. Setelah beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu, si anak ini tetap berhenti makan garam. Dan sejak saat itu, betul-betul dia berhenti makan garam. Si ibu ini heran, kemudian mendatangi Gandhi, tidak mengajak anaknya, bertanya, apa yang Anda lakukan? Nasihatnya seperti nasihat saya, berkali-kali saya ucapkan. Anda hanya mengucapkannya sekali. Tapi anak saya kemudian berhenti makan garam dan sampai sekarang dia sudah tidak makan garam lagi. Gandhi menyampaikan, Ibu ingat saat pertama kali Ibu kesini, saya meminta Ibu pulang dan 1 minggu lagi datang. Karena waktu pertama kali Ibu datang ke sini, tidak mungkin saya menasihati anak Ibu untuk berhenti makan garam. Karena saya makan garam. Saat Ibu pulang, sejak hari itu saya berhenti makan garam. Dan 1 minggu saat Ibu datang menghadap saya lagi, saya sudah tidak makan garam 1 minggu. Kemudian saya nasihatkan anak Ibu untuk berhenti makan garam. Tidak mungkin saya menasihatkan di saat saya tidak melakukannya. Menurut Gobind ini disebut sebagai komunikasi nonverbal. Tidak terucapkan dengan kata-kata kalau Gandhi tidak makan garam selama 1 minggu, tetapi anak ini bisa menangkap bahwa yang menasehati itu melakukan. Ada informasi yang ditangkap meskipun tidak disampaikan dengan cara yang paling powerful dalam menasehati adalah lakukan. Jika itu memungkinkan untuk dilakukan, lakukan. Seorang ibu menasihati anaknya, ayo rajin belajar, baca bukumu agar engkau memahaminya. Ibunya harus membaca juga. Ibunya harus membaca dan diketahui anaknya. Diketahui atau tidak, di saat ibu mengatakan anaknya harus belajar dan ibu ini sudah punya kebiasaan membaca, maka anak akan menangkapnya, yang disebut sebagai komunikasi nonverbal tadi. Ada orang yang mengatakan, ya betul saja dia pinter, ibunya dosen, bapaknya guru, orang tuanya pinter. Sebenarnya bukan itu. Yang membuat anak itu menjadi rajin karena sering melihat orang tuanya juga membaca, sering melihat orang tuanya juga belajar. Di saat seorang atasan mengatakan kepada bawahannya, Anda harus disiplin, bawahan juga akan melihat apakah atasan ini disiplin, itu akan terrefleksi dalam komunikasinya. Lakukan, baru Anda bisa menasehatkan dan itu powerful.